bersyukur kalau kita masih bisa beribadah walaupun dari rumah secara online. Tuhan memberkati saudara yang sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam keadaan yang sulit ini Tuhan. Corona yang makin gawat Tuhan. Tetapi Tuhan masih beri kesempatan kepada kami hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Biar Tuhan ajar kepada kami melalui firman-Mu. Tenangkan hati kami Tuhan. Supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus urapi setiap daripada kami, hamba yang berbicara, maupun semua yang mendengarnya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, keadaan makin gawat. Ya, lockdown. Corona makin gawat, saudara. Di mana-mana saudara dengar banyak orang meninggal, saudara. Terlebih di Indonesia, saudara-saudara kita banyak yang meninggal, teman-teman kita. Hati kita sungguh bersedih. Tetapi kita percaya Tuhan izinkan semua ini terjadi karena Tuhan punya maksud yang baik, ada tujuan yang baik, saudara. Judul hari ini saya berikan, apakah kita yakin benar kita sudah selamat? Banyak orang yang meninggal, saudara. Kita kadang-kadang kita kehilangan, pastilah kita kehilangan, saudara. Tetapi kita yang sedih itu, saudara, apakah orang-orang semua yang meninggal, ya teman-teman kita, keluarga kita, famili kita, apakah mereka sudah selamat? Itu yang menjadi sedih hati kita. Makanya hari ini saya mau sharing kepada saudara-saudara, ya, tentang ini. Kita harus benar-benar yakin kalau kita sudah selamat. Banyak orang yang mengomel, saudara. Katanya, kita sudah berdoa. Berdoa semua, banyak orang berdoa. Tetapi kenapa corona? Kok Tuhan yang berkuasa kok tidak angkat itu penyakit corona ini? Nah, saudara ingat kalau di perjanjian di firman Tuhan, kalau bangsa Israel juga itu sempat mengomel, ya katanya begini, katanya sudah akhir zaman, katanya Tuhan sudah mau datang, kok tidak datang-datang? Ya, mereka itu kecewa, sama seperti kita juga kecewa. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, mari kita baca bersama. Ya, katakan Petrus bilang, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya percaya, saudara, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, Tuhan, selama ini sudah lebih dari 1 tahun, Tuhan. Saudara, Tuhan punya maksud supaya kita semua diselamatkan. Kita semua bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, tadi saya katakan, kenapa saya katakan mungkin masih ada orang yang belum selamat. Ya, kita tidak tahu mereka kemana. Karena saya teringat hidup saya sendiri, saudara. Di tahun 1972, waktu saya baptis, saudara. Saya sudah dibaptis, tetapi sampai tahun 82, selama 10 tahun, saudara tahu, saya baru sadar di tahun 83 bahwa hidup saya selama 10 tahun itu cuma ikut-ikutan. Tidak terima keselamatan yang benar. Saya itu cuma ke gereja, saya sudah dibaptis, tidak pernah baca Alkitab, rajin ke gereja, saudara, ikut juga KOR, saudara. Tapi hidup saya selama 10 tahun itu tidak ada perubahan, saudara. Saya pikir saya selamat. Saya belum pernah dengar tahun 72 dibaptis. Saya tidak pernah diajarkan tentang Injil Kristus yang kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa saya, ya, dan mati dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga.
Saya tidak pernah tahu itu, saudara. Saya cuma ikut-ikut saya ke gereja, senang ke gereja. Tetapi ada masalah datang di dalam rumah tangga, saudara. Saya jadi goyah, iman saya goyah. Makanya saya pikir pasti banyak orang juga ada mengalami yang seperti saya ini. Maka hari ini berilah kesempatan kepada saya, saudara, supaya saya sampaikan kebenaran firman ini, saudara. Mungkin saudara pikir, ini kan sudah dasar, ya pengajaran dasar. Tetapi saudara, marilah saudara kita sungguh-sungguh mau belajar dan kita sungguh-sungguh bisa yakin bahwa kita sudah selamat. Tuhan beri kesempatan kepada kita ini luar biasa, saudara. Begitu banyak orang yang meninggal, kita bertanya-tanya, kenapa kita masih hidup, saudara? Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mau supaya kita masing-masing semua periksa diri, saudara, supaya kita yakin benar-benar kalau kita meninggal pun tuh, saudara, tidak masalah, karena kalau kita sudah selamat, kita pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau saya meninggal di dalam tahun 72 sampai dengan 82 itu, saudara, saya yakin saya tidak mungkin masuk surga, pasti ke neraka, saudara. Dan saya tidak mau kalau kita ada dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidup sama seperti saya dulu, saudara. Oke? Nah, banyak orang, saudara, kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, sudah lahir baru tahun 83, orang kalau dengar lahir baru, orang kurang senang, saudara. Tapi itulah lahir baru, saudara. Kita sudah percaya sungguh-sungguh ya bahwa Yesus sudah angkat semua dosa-dosa saya dan sudah menjalin hubungan saya, memberi kesempatan saya ada hubungan dengan Bapa di surga. Dan itulah saya katakan saya hidup baru. Saya sudah bisa menjadi anak Tuhan, sudah menjadi anak di dalam kerajaan Allah. Luar biasa, saudara, kan? Ya, senang. Nah, saudara, banyak orang kalau saya menginjil waktu dulu tahun 83 ya, itu banyak orang yang sulit juga untuk percaya, saudara. Kalau katakan ya Tuhan Yesus mati angkat dosa kita, menanggung dosa kita, jadi mati di atas kayu salib, orang bilang begini. Ada orang Chinese bilang begini, loh kok Tuhan Yesus mati buat saya ini Chinese, Tuhan Yesus itu orang Yahudi, ada urusan apa mati buat saya? Kalau Presiden China itu mati buat saya di atas kayu salib atau apa, ya saya bisa percaya karena dia orang Cina. Nah, orang Indonesia juga mungkin katakan begitu, maunya Presiden Indonesia yang mungkin mati atau pahlawan Indonesia mati, ya baru mereka bisa percaya. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk kita semua seisi dunia, saudara. Kalau kita lihat firman Tuhan, saudara, Tuhan katakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudara, dia tidak bilang bangsa apa, Yahudi atau apa, tapi dunia ini, kasih Allah ini kepada dunia ini. Dan Tuhan Yesus mati untuk semua orang kita di dunia ini. Siapa saja yang percaya, katanya, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi berarti termasuk kita semua, bangsa apa saja. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, saudara, karena inilah firman Tuhan, saudara. Kita mesti sadar kalau kita ini orang berdosa. Orang berdosa, kita tidak bisa hapus dosa kita, kan, saudara. Makanya Tuhan datang untuk menghapus dosa kita, saudara. Nah, Roma pasal 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka saudara, kita harus perlu penolong kita yang datang untuk menghapus dosa kita. Karena apa? Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita tidak mau upah dosa itu maut, saudara. Maut itu, saudara, berarti kematian. Kematian kekal, saudara. Kematian di api neraka, saudara. Tetapi kita mau terima kehidupan yang kekal
yaitu anugerah daripada Tuhan sendiri di dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan itu luar biasa buat kita, saudara. Kita itu tidak perlu harus meninggalkan dosa, berusaha, tinggalkan dosa dulu, baru kita datang kepada Tuhan, mau terima Tuhan Yesus. Ada orang yang kalau kita injili, ya dia bilang begini, saya masih hidup banyak dosa. Tunggu aja kalau kapan saya sudah hidup baik, baru saya jadi orang Kristen, baru saya mau dibaptis, itu loh. Ya, kita mana bisa tinggalkan dosa kita, saudara. Mana bisa kita jadi orang baik? Ya, tidak mungkin, saudara. Kita datang saja kepada Tuhan karena firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 8. Dia bilang akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, tidak usah usahakan apa-apa. Kalau kita usahakan, saudara, untuk mau menjadi orang baik, kita usahakan mau mau tinggalkan dosa-dosa kita, baru kita datang kepada Tuhan. Berarti kita itu pakai usaha manusia sendiri. Kalau kita bisa pakai usaha kita sendiri, berarti saudara kita tidak butuh Tuhan, kan? Tetapi semua ini adalah pekerjaan daripada Tuhan. Ya, jadi saudara, datang saja kepada Tuhan dengan keberadaan apa saja. Sebobrok apapun, Tuhan akan menerima kita. Dan Tuhan, nanti kemudian Tuhan yang akan membenah, mau mengatur hidup kita. Oke, menyucikan kita, membersihkan hidup kita ini Tuhan. Menyempurnakan hidup kita ini Tuhan. Yang penting kita sudah terima Tuhan, jadi anak Tuhan. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 katakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri. Ya, saudara lihat. Jadi semua itu adalah kasih karunia kita diselamatkan, saudara. Firman Tuhan katakan, bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita. Semua pekerjaan kita yang baik, usaha kita yang baik, itu baik, saudara. Kita mau jadi orang baik, kita suka memberi, kita suka menolong orang. Ya, kita, walaupun saudara datang ke gereja, saudara rajin berdoa, saudara rajin ikut persekutuan, saudara murah hati memberi pemberian persembahan yang luar biasa, saudara. Walaupun mungkin kita sudah belajar, kita sudah bisa berkhotbah, saudara. Tetapi, saudara, kalau semua itu bukan karena anugerah Tuhan, semua itu cuma kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, maka berarti, saudara, itu sia-sia, saudara. Karena semua pekerjaan yang baik itu baik, saudara. Tetapi itu semua tidak akan menghapus dosa kita. Semua itu tidak akan menolong menyelamatkan kita, saudara. Jadi kita katakan kita percaya Tuhan bagaimanapun, saudara. Tetapi bukan karena percaya itu saja yang menyelamatkan kita. Saudara tahu firman Tuhan di Yakobus pasal 2 ayat 19-20 saya bacakan, saudara. Dikatakan engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Okay. Iblis juga percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, katakan kita percaya di otak saja, kita percaya di mulut saja, saudara. Tapi kita tidak sungguh-sungguh percaya di dalam hati kepada Tuhan, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Contohnya begini, saudara. Kalau umpama saudara katakan, saya kasih kursi kepada saudara. Saudara percaya kalau kursi ini saudara bisa duduk dan saudara tidak akan jatuh, kursi ini tidak akan patah. Saudara bilang, oh iya, saya percaya. Tapi kalau saudara percaya, saya bilang, ayo duduklah. Ya, saudara tidak mau. Ya, saudara menolak karena saudara ragu-ragu. Nah, begitu juga saudara.
Kalau saudara tidak duduk, berarti saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Ya. Kalau iman itu harus ada tindakan, ya, harus melakukan semua itu. Jadi saudara harus duduk, baru itu nyata bahwa saudara sungguh-sungguh percaya. Betul? Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara katakan saudara percaya, saudara nanti iblis juga percaya. Tapi iblis kan tidak masuk surga. Jangan sampai kita juga percaya, tetapi tidak masuk surga. Kenapa iblis tidak masuk surga? Karena iblis cuma percaya, takut, gemetar. Ya, iblis percaya juga kalau Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, mengangkat dosa manusia di dunia ini. Tetapi iblis itu tidak terima Tuhan Yesus. Dia tidak menyerahkan dirinya. Dia mau malah melebihi daripada Allah Bapa di surga. Makanya saudara, kalau kita juga percaya, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus, tidak ada. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena siapa-siapa di dunia ini, saudara. Oke, karena Efesus pasal yang kedua itu sungguh saudara memberitakan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Kita yang sudah terima keselamatan pun kita tidak perlu merasa sombong, memuliakan diri karena kita tidak ada bagian di dalam semuanya itu. Oke. Nah, saudara, jadi saudara jangan percaya di mulut saja. Saudara jangan percaya di pikiran saudara saja, tapi percaya sungguh-sungguh di dalam hati saudara. Dan saudara, kalau kita percaya, kita taruhkan hidup kita, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ingat, hanya Yesus saja. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bukan perbuatan baik kita, bukanlah. Oke? Nah, dan saudara, kita harus mengaku betul-betul bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini manusia berdosa. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Ada orang yang merasa tidak berdosa. Ya, kalau saudara merasa tidak berdosa, memang repot. Saudara tidak mungkin bisa terima keselamatan itu. Karena Tuhan hanya mencari orang yang berdosa, saudara. Nah, Oke, kenyataan kalau sesudah terima keselamatan itu bukan berarti kita itu juga sudah terlepas dari dosa begitu. Oh, langsung terima Tuhan Yesus, mengaku ya terima Tuhan Yesus, terus dibaptis, terus kita sudah instan langsung tidak berbuat dosa lagi. Tidak, saudara. Karena saudara coba kita periksa diri, kita yang sudah terima keselamatan, toh kita masih sering jatuh dalam dosa, ya. Tetapi saudara tidak apa-apa karena Tuhan tahu juga, makanya Tuhan ajar kepada kita supaya apabila kalau kita jatuh di dalam dosa, kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, ya, minta ampun Tuhan, ya. Tuhan kasih ayat firman Tuhan itu saudara di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jadi kita datang mengaku semua dosa kita. Karena Tuhan itu adil dan setia. Dia akan menghapus semua dosa kita. Bahkan menyucikan kita. Supaya kita itu bisa ada hubungan kembali dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Jadi bukan berarti ada orang katakan begini. Oh enak ya jadi orang Kristen. Oke. Jadi kalau berbuat dosa. Habis itu minta ampun Tuhan. Nanti berbuat dosa lagi. Minta ampun Tuhan lagi. Ya, berbuat dosa lagi. Minta ampun Tuhan lagi. Jadi terlalu gampang itu. Orang Kristen itu. Keselamatan saja juga tidak perlu usaha apa-apa. Cuma datang aja mengaku terima Tuhan Yesus. Mereka anggap terlalu gampang. Tapi saudara, itulah anugerah Tuhan. Itulah kasih kemurahan Tuhan bagi kita. Tapi Tuhan nanti kalau saudara sudah belajar firman Tuhan, saudara sudah hidup di dalam keluarga Allah, saudara tahu peraturan-peraturan kerajaan Allah, saudara, dan saudara bisa lihat bahwa Tuhan mau kita supaya Tuhan waktu Dia ampuni kita, Tuhan katakan dosamu telah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Ya, saudara. Makanya saudara mesti, kalau sudah terima, mesti rajin-rajin saudara untuk baca firman Tuhan. Nah, kita hari ini saudara,
saya dibilangin kita tidak banyak waktu. Saya juga dikasih kesempatan untuk sharing firman tidak panjang karena kita masih ada ada Sunday School yang mau teruskan. Mereka juga ada ibadah yang Sunday School, jadi kita mesti selesai jam 11 begitu. Jadi ya saya pikir saya tidak kasih panjang lebar, tapi saya harap saja saudara dengar firman ini, saudara jangan menjadi kesal, saudara jangan menjadi marah, saudara tetapi biar dengan hati yang tenang, saudara, ya supaya semua ini apa yang menjadi pengajaran yang penting ini saudara bisa terima dengan baik, saudara. Oke? Nah, kadang-kadang orang pikir ya kita tidak perlu bertobat, padahal bertobat itu perlu, saudara. Oke? Perlu sekali. Roma pasal yang keempat ayat Roma pasal 2, saudara, ayat 4 dan 5 saya bacakan buat saudara. Dia bilang, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat kelima, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka Allah dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dari saudara, marilah saudara, jangan meremehkan kemurahan Allah, jangan merasa sombong, jangan merasa kita tidak butuh Tuhan, jangan merasa kita tidak perlu bertobat, jangan merasa kita ini orang baik, orang benar, saudara. Kita perlu bertobat, saudara, karena itu semua itu kemurahan Tuhan yang akan menuntun kita. Dan saudara tahu kalau nanti ada hari penghakiman, saudara, karena Tuhan itu adil, Tuhan itu memang penuh kasih, tetapi nanti kemudian saudara kita akan dihakimi pada suatu waktu. Jangan sampai kita kena hukuman, saudara. Biarlah kita bertobat, saudara, supaya kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rendah, saudara. Kita mau terima Tuhan Yesus. Saudara tahu Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan begini. Ini pengakuan kita, saudara, untuk menerima Tuhan. Dia bilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Simpel kan, saudara? Ya, saudara tidak perlu tinggal, saudara percaya, bertobat, dan mengaku, saudara. Percaya betul-betul bahwa Yesus mati di atas kayu salib mengangkat dosa kita. Percaya betul-betul. Kita percaya, kita mengaku bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan keselamatan itu. Dan kita harus mengaku dengan mulut kita, saudara. Dikatakan begitu, saudara. Ya, kalau kita mengaku dengan mulut, ya, maka kita diselamatkan, saudara. Kita mengaku di dalam hati kita, ya kan, bahwa kita itu dibenarkan Tuhan. Makanya, saudara, waktu saya sudah tahun 83, saya sudah lahir baru, saya datang ke sebuah gereja. Ini sudah bukan di Indonesia, di Australia. Terus mereka tanya, kamu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Sudah. Oh, saya bilang, saya percaya. Terus dia bilang, tapi apa kamu sudah mengaku dengan mulutmu? Sudah undang Yesus masuk dalam hidupmu? Saya katakan, oh, saya tidak mengerti karena gereja saya tidak ajarkan demikian. Saya tidak tahu kalau mesti begitu. Oh, terus baru dia kasih tahu. Ya, ajar kepada saya harus demikian. Saudara. Dan baru saya mengerti, saudara. Dan sesudah kita mengaku demikian, ya, percaya di dalam hati dan mengaku firman ini, saudara, dan kita diselamatkan.
Sesudah pengakuan ini, saudara, saya sadar, saya mengerti, sadar terus setiap hari, saya yakin dan percaya. Dan sesudah itu, saya beri diri, dibaptis. Maafkan saya bilang dibaptis. Tahun 72 sudah dibaptis, saudara tentu bilang. Loh, katanya tahun 72 baptis, ya saudara. Tetapi karena saya tidak bertobat. Dari tahun 88, saudara, saya baptis. Kembali lagi, saudara. Oke, puji nama Tuhan. Makanya saudara, jangan rasa apa tuh, wah ini apa-apaan ini. Tante Jasmine sudah ajar aneh-aneh, saudara. Tapi hari ini, saudara, saya percaya mungkin banyak dari saudara yang juga belum pernah mengaku dengan mulut, saudara. Mungkin saudara percaya, saudara, banyak orang bilang, yang penting kan percaya dalam hati. Ya, tidak usah ngomong-ngomong, percaya dalam hati. Kan Tuhan lihat hati kita. Memang betul, tapi firman ini, saudara, kalau kita baca sekali lagi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, saudara. Firman, mengaku, percaya dalam hati, itu betul. Tapi harus mengaku dengan mulut, saudara. Maka saudara, izinkan saudara supaya hari ini, pagi ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ya, kita mau melakukan apa yang tercatat di dalam Roma 10 tadi, ayat 9 ini. Ya, kita mau berdoa bersama-sama, saudara, untuk mengaku. Oke, ini kalau dikatakan, ini doa pertobatan, saudara. Doa pengampunan dosa daripada Tuhan. Jadi, mungkin saudara belum pernah dan saudara tidak tahu mau doa cara bagaimana. Izinkan saya supaya saya bawa saudara, ikutin saya di dalam doa ini, saudara. Doa pendek saja, saudara. Tapi saya minta saudara, jangan ikut-ikutan. Jangan dengan hati yang terpaksa, saudara. Tapi dengan kesadaran benar-benar, percaya benar-benar. Dan saudara sungguh-sungguh mau bertobat. Saya katakan bukan saudara sudah bertobat dari dosa saya, saudara. Mau bertobat sekarang, saudara. Tidak mungkin. Tetapi bertobat bukan berarti saudara harus tinggalkan semua kesalahan dosa saudara, tetapi bertobat ini berarti saudara tadi belum percaya. Saudara tadi tidak mengerti, tapi sekarang saudara percaya, saudara mengerti, dan saudara mau melakukan. Ya, itu namanya bertobat. Tadinya kita jalan ke kiri, sekarang Tuhan suruh kita jalan ke kanan, kita ikut jalan ke kanan. Itu jadi beralih dari jalan yang lama ke jalan yang baru. Oke. Nah, jadi saudara pusatkan pikiran saudara kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau berdoa. Mari saudara tidak perlu pejamkan mata. Saudara boleh buka mata, tapi saudara saya minta saudara ngomong, keluarkan suara saudara, ngomong kepada Tuhan. Saudara tidak usah berteriak besar-besar, ya, tapi saudara ngomong kasih keluar dari mulut saudara sesuai dengan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mengaku saya orang berdosa. Saat ini, hari ini, saya mau bertobat. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mati disalibkan, yang menanggung semua dosa saya, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dengan iman saya percaya bahwa hanya Yesus yang memberikan keselamatan bagi saya. Bukan karena apa yang saya buat. Bukan karena segala pekerjaan baik saya. Tetapi hanya apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Saya mau serahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Saya minta Tuhan terima saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terimalah saya Bapa Surgawi sebagai anakmu. Engkau suci adanya. Engkau yang tidak ada dosa. Terimalah saya
Yang saat ini juga Tuhan, saya juga tidak berdosa lagi. Karena Yesus sudah angkat dosa saya. Dan saya layak menjadi anakmu. Saya layak menjadi anak di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Saya minta Tuhan yang menguasai hidup saya setiap saat. Roh Kudus tolong supaya saya taat setiap saat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Terima kasih Bapa Surgawi akan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Saudara, bagaimana saudara? Saudara pasti senang kan? Saya percaya saudara yang sudah berdoa ini saudara. Mulai hari ini saudara percaya saudara sudah jadi anak Allah. Saudara sudah ada hubungan baik kembali dengan Allah Bapa di surga. Dan saudara, marilah kita sungguh-sungguh hidup hanya untuk Tuhan Yesus saja yang sudah menyelamatkan kita. Kita tinggalkan segala kehidupan kita yang lama. Kita mulai hidup dengan hidup yang baru. Hidup menurut sesuai dengan aturan-aturan kerajaan Allah. Seperti saudara tadi dulunya kita dari Indonesia. Kita punya kebiasaan hidup di Indonesia. Ya, hidup baik. Kebiasaan yang baik juga. Tetapi sekarang kita sudah ada di Australia, ya kita pasti mesti berubah. Mesti ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan aturan-aturan kehidupan di Australia. Saudara bisa mengerti maksud saya. Jadi marilah saudara kita tinggalkan kehidupan duniawi. Walaupun itu baik, ya kehidupan atau perbuatan pakai kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, saudara. Dan kita mulai perhatikan firman Tuhan, kita mulai mau baca firman Tuhan, kita mulai mau bersekutu dengan Tuhan setiap hari, saudara. Kita mau berdoa setiap hari, saudara, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara. Karena saya percaya, waktu dulu saya jatuh bangun karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupan saya. Tetapi sekarang sudah ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Kita pasti bisa jadi lebih baik lagi. Nah, saya tambahkan satu ayat firman Tuhan buat saudara pegang, biar saudara hari ini bisa menjadi lebih tenang dan lebih bersukacita. Tuhan mau kita selidiki hati kita. Ya, minta Tuhan uji hati kita ini setiap saat. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5 saya bacakan, mungkin tidak ada di layar. Nah, kalau bisa dikeluarkan, kalau tidak apa-apa, saudara dengar baik-baik. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara, selidiki selalu supaya yakin bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Iman kita tetap teguh di dalam Yesus. Maka gelombang kehidupan apapun, corona yang datang, saudara, yang begini hebat, luar biasa, ganas, saudara, kita itu tidak takut, kita tidak goyah, kita tetap tahan uji. Kalau kita tidak ada Yesus, makanya kita itu jadi tidak tahan uji. Kadang-kadang orang sampai bisa kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, ya kita sungguh-sungguh ini istimewa, saudara. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Mari kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa kita sudah selamat. Jadi kita bisa katakan ya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Tuhan memberkati saudara pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Pastor ya.